Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk mereview kebun. Tapi di garis bawah ini bukan kebun milik saya, tapi kebun milik mertua saya. Apa saja isinya? Ikuti terus perjalanan saya untuk mereview isi kebun yang ada di depan rumah kami. Yuk, cekidot. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua. Kali ini seperti di video awal, saya akan mengajak sobat semua untuk mencoba mereview isi dari kebun milik mertua. Nah, kebun ini berada di depan rumah kami tepatnya. Langsung saja kita masuk. Ketika kita masuk ke kebun ini, kita akan disambut dengan tanaman. Pasti sobat semua sudah tahu ini adalah tanaman buah naga. Nah, ini sedang berbuah. Kemudian di sampingnya ini ada pohon kakao atau orang sini menyebutnya tanaman coklat. Nah, ini sudah mulai berbunga dan ada buahnya juga, tapi masih kecil. Tapi ada lagi nanti di sebelah yang buahnya sudah besar, hampir bisa dipanen. Kemudian kita bergeser, kita lihat dulu tanaman yang besar-besar ya. Di sini ada sirsak ya, ada sirsak atau dikenal juga dengan sebutan nongkolondo kalau orang sini. Ada buah sirsak, namun sayang ini agak layu karena kekurangan air, dan di bawahnya ini ditanam di bekas karung ya. Kita geser lagi. Ini ada pohon pete ya, ada pohon pete yang tumbuh subur besar, dan ini diameter tanamannya hampir ada 20 cm lebih ya. Ini sudah mulai berbunga pentol, itu dahannya sangat lebat. Kemudian kita bergeser ke sampingnya. Ini ada tanaman pace. Tanaman pace atau tanaman buntis kalau orang sini menyebutnya, biasa digunakan sebagai obat atau jamu herbal ya. Ini di kebun ini juga ternyata ada. Lanjut kita geser ke sini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada tanaman coklat atau kakao yang sudah berbuah, dan buahnya ini sudah mulai tua yang bisa siap untuk dipanen. Kita cari dulu, kita lihat dulu yang tanaman besar. Ini ada buah durian ya, buah durian sangat lebat sekali. Kita lihat ini juga berbuah. Nah, buahnya itu bisa dilihat sendiri. Ini jenisnya mungkin jenis montong ya kalau ini melihat besar-besarnya buahnya. Nah, kemudian kita akan bergeser ke depan. Ini ada tanaman jeruk ya, jeruk purut yang juga sudah berbuah. Biasanya jeruk purut ini daunnya digunakan untuk bumbu masak. Biasanya kalau saya suka untuk bahan tambahan untuk disambal. Ini juga sudah berbuah. Buahnya bisa dilihat kecil-kecil. Biasanya juga ditanam digunakan untuk mencuci piring atau digunakan untuk minuman ya. Ini buahnya seperti ini. Kemudian di depan ini ada buah naga yang merambat di pohon kelapa yang tumbuh sangat tinggi. Ini sekitar ada 10 meter tingginya, dan buah kelapanya juga banyak buahnya yang menguning dan juga sudah tua. Ada juga yang masih degan. Lanjut kita akan bergeser. Nah, ini ada tanaman sayur namanya katu. Biasanya di sayur ini, biasanya bagi ibu-ibu yang habis melahirkan, ini akan membantu memperlancar ASI, bisa di sayur. Ini di buah naganya yang sedang berbunga. Kemudian ini di depannya ada buah jeruk, lagi jeruk nipis ya kalau menyebutnya, atau jeruk purut kalau di sini.
Kemudian kita melihat di sini, ini ada tanaman alpukat. Nah, alhamdulillah alpukatnya juga sedang berbuah. Buahnya ini cukup lumayan besar, mungkin ini ada 3 onan lah satu buah ini. Nah, jadi kalau pengen buah kita tinggal metik ke depan rumah. Selanjutnya ini ada tanaman kelapa, tapi ini jenisnya kelapa gading ya. Kelapa gading itu kelapa yang buahnya warna kuning, dan ini kalau orang Jawa ngarani itu apa? Menyebutnya tanaman buah kelapa yang genjah atau masih beberapa tahun sudah bisa berbuah. Ini ada buahnya yang masih kecil, masih kuning, ada beberapa. Ini masih ditanam mungkin sekitar 3-4 tahun ya kalau nggak salah. Lanjut kita geser dulu ke arah kanan. Kita lihat dulu, ini juga ada tanaman alpukat, tapi ini masih kecil, belum berbuah ya. Nah, ini ada bekas ruangan atau kandang yang dulu dibuat untuk budidaya jamur tiram ya. Namun sekarang karena keterbatasan waktu dan tenaga, akhirnya jamur tiramnya sudah tidak berproduksi lagi. Kita geser ke arah dekat sini. Ini ada buah kelengkeng ya, ada buah kelengkeng, tanaman juga subur, dengan subur. Dilihat di pojoknya juga sudah mulai ada buah-buahnya yang kecil yang mulai tumbuh. Lanjut geser lagi, ini juga ada tanaman kelapa gading juga, tapi ini belum tumbuh buahnya. Kemudian juga ada jenis pisang. Nah, ini di sini ada pisang yang masih kecil, ini jenisnya Barlin. Pisang Barlin itu pisang kecil-kecil yang menyerupai pisang emas seperti ini. Nah, dengan tandan yang panjang tapi buahnya kecil-kecil. Nah, nanti kalau matang atau masak itu warnanya kuning. Kemudian di sini ada buah naga. Nah, ini kebetulan juga buahnya sudah ada yang mulai masak. Ini bisa dipetik ya teman-teman, bisa dipetik, bisa dimakan langsung di tempat. Ini kebetulan buahnya kecil, ada yang besar. Kita geser lagi, kita lihat lagi ya. Nah, di sini kalau kita bisa melihat ada tanaman melinjo atau so, ada di belakangnya sana ada tanaman kopi. Tapi saat ini melinjonya mungkin kalah dengan rambatan tanaman buah naga. Kita geser, kita lihat lagi tanaman yang agak besar terlebih dahulu. Namun sambil lihat ya, sambil lewat, ini yang mungkin yang ada di tanah ya. Kita lihat di sini ada ketela rambat atau ubi jalar. Ini juga tumbuh sangat subur. Kemudian ada ketela pohung. Ini jenisnya kayaknya kemarin jenis telo kuning kalau nggak salah. Ini sangat gurih ketika dimasak. Kemudian di sini ada entek ya. Entek atau apa ya, tales kalau mungkin bisa sobat kenali ya. Kemudian ini ada tanaman porang. Beberapa tahun yang lalu kebun ini dipenuhi dengan tanaman porang. Memang sengaja untuk dibudidayakan untuk tanaman porang, namun karena harganya setiap tahun itu mengalami penurunan, sehingga untuk tahun ini lebih fokus ke tanaman yang lain yang ada. Kita geser lagi. Ini beberapa tempat atau beberapa bagian ditanami oleh buah alpukat, tapi masih kecil, belum berbuah. Di bawahnya itu ada kakao atau coklat, juga belum berbuah. Kita geser ke sebelah sini. Ini ada tanaman kapulogo atau kapulaga. Nah, ini sudah mulai tumbuh buahnya. Buahnya ini atau isi ya kalau yang ada di bawah atau di tanah tumbuh di sekitar akar. Nanti yang dipanen adalah ini bijinya yang ada di sini ini ya. Oke, kemudian kita akan bergeser lagi.
kita lihat lagi. Nah, ini ada tanaman porang, ketela dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai tanaman itu tumplek jadi satu tempat. Ini porangnya juga subur. Ini ketinggiannya lebih dari 1 meter, mungkin isinya juga sudah besar. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu di sini ini ada sembuan. Sembuan yang biasanya digunakan untuk botok ya, kalau orang menyebutnya sebagai salah satu alternatif untuk obat penyakit perut, benak, bendak kembung, ini sembuan. Tapi untuk musim penghujan ini kayaknya belum tumbuh lagi. Nah, kita geser lagi ya. Ini juga ada kakao lagi, kemudian ada pisang yang masih kecil, ada kapulaga, dan ada kelapa. Kalau ini jenisnya kelapa hijau. Kemudian itu ada tanaman lama, tanaman pete ya, tanaman pete. Kita akan geser, kita akan mencoba menerobos ini. Ada apa lagi, kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat kapulaganya ini lebih dari 2 meter. Ini setinggi lebih dari saya kalau saya balik kameranya ya. Coba kalau dilihat dari tingginya ini lebih dari 2 meter, karena tingginya lebih melampaui kepala saya seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Di sini juga ada jeruk nipis ya, jeruk nipis atau lemon ini ya, jeruk nipis lagi dengan buahnya yang kecil-kecil dan banyak. Nah, ini kemudian di depannya sana ada buah nangka. Nah, kita coba mendekat ya, apakah sudah berbuah. Tapi sambil mendekat kita lihat kapulaganya sudah mau berbuah, dan ternyata ada 2 buahnya ya untuk nangkanya. Ini nangka jenisnya apa ya? Ini yang satu sudah mulai dibungkus agar tidak dihinggapi oleh lalat buah, sehingga nanti tidak terjadi pembusukan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga tanaman sayur-sayuran, namanya kenikir. Kenikir ini kenikir yang sangat lezat jika dimasak. Kemudian juga ada lamtoro. Lamtoro ini buahnya juga biasanya digunakan untuk campuran lalapan pembuatan pecel biasanya. Lanjut lagi, kita maju. Di sini ada buah. Nah, sudah bisa ditebak ya, ini buah sawo, tapi saat ini belum ada buahnya yang besar. Ini ada beberapa yang sudah mulai ya, ini masih kecil-kecil buah sawonya. Kemudian kita akan lihat lagi. Nah, ada juga bayam ya, bayam sudah pernah tahu pastinya ini dan gunanya untuk apa juga, panjenengan semua sudah perso. Kemudian kita akan jalan lagi. Nah, di sini ada pohon alpukat. Ini belum begitu besar, tapi buahnya sangat luar biasa, gantung-gantung. Oke, nah kita lihat. Nah, seperti ini buahnya, alhamdulillah banyak sekali buahnya ya, dan besar-besar. Kemudian akan kita jalan lagi. Ini hujan ya teman-teman, enggak cepat-cepat saja ya ini karena ini hujan. Terus kemudian ada lombok atau cabai. Kemudian di sini ada buah kelengkeng, tapi ini belum buah. Nah, lanjut, kita akan jalan dipercepat karena ini kondisinya hujan. Nah, ini juga ada alpukat lagi, tapi ini beda jenisnya. Kalau kita lihat buahnya seperti ini, besarnya segini. Segini nih besarnya. Nah, ukurannya seperti ini. Ini beratnya ada 0,5 kilo ya. Kalau sudah dipanen, ini sudah banyak yang dipetik sehingga ini masih tersisa 1 atau 2 gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga
buah lemon ya, buah lemon. Ini bukan buah jeruk nipis tapi ini lemon. Nah, ini lemon yang biasa digunakan sebagai bahan minuman ya, yang seger itu. Nah, terus itu ada jambu air ya, jambu air yang warnanya merah, dan ini sangat lezat, sangat manis ketika musim kemarau. Oke, kita sudah sampai di pintu keluar ya. Tadi milik mertua saya, banyak sekali jenis tanaman yang ada di kebun ini. Mohon maaf, mungkin tidak bisa terlalu detail dalam menjelaskan karena ini kondisinya hujan. Nah, kalau lihat kondisi hujan, sehingga saya harus segera pulang, segera masuk agar tidak masuk angin. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa klik like, komen, dan juga share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.